Ya, selamat datang di Studio HK. Kemana arah bola, di situ kami ada. Ini adalah ruang program yang bicara khusus tentang sepak bola di Indonesia. Kami akan terus mengupas habis-habisan apapun yang menarik untuk dikupas. Apapun yang menarik untuk dibicarakan, dan arenanya tidak hanya di sini, tapi juga di banyak tempat. Ada saatnya kami memanggil siapa pelaku sepak bola di Indonesia untuk datang ke studio. Ada saatnya kami untuk datang ke lapangan, apapun temanya itu. Tapi juga ada saatnya kami sendirian di sini bercerita tentang apa dan bagaimana sepak bola Indonesia. Seberapa seksikah sepak bola Indonesia? Ya, saya melihatnya begitu. Sepak bola Indonesia sungguh sangat seksi. Oke, temuan pertama, ada fenomena yang menarik belakangan ketika sederet artis terjun mengurus sepak bola, tim-tim sepak bola dalam industri sepak bola Indonesia. Siapa? Ada banyak nama. Saya sebut saja Sultan dari Malang, orang kaya, namanya Gilang. Dia baru saja membeli Arema FC. Dia juga baru saja membentuk Arema Women FC. Ada nama Raffi Ahmad yang bersama Rudi Salim, ya, itu membeli Cilegon United dan menyulap namanya menjadi Rans FC. Juga ada nama, sebutlah Atta Halilintar, yang membeli klub Liga 2 PS Pati dan mengubah namanya menjadi AHA PS Pati. Yang terbaru, ada seorang perempuan, bahkan boleh jadi dia disebut sebagai perempuan satu-satunya di Republik ini, di Indonesia, membeli klub Liga 3 Persikota Tangerang. Dia adalah Prilly Latukonsina. Fenomena sederet artis yang masuk ke industri sepak bola di Indonesia juga akan diikuti oleh Sule misalnya, ya, seniman komedian asal Bandung yang konon akan membeli satu klub di wilayah Jawa Barat, masih rahasia. Juga ada nama, sebutlah Gading Marten, yang sekarang menjadi direktur pengelola di Persik Kediri, dan entah siapa lagi ke depannya. Ini fenomena yang menarik, ya. Saya tahu bahwa kehadiran mereka itu akan jelas mendongkrak, mengkatalisasi industri sepak bola di Indonesia. Jika selama ini nama-nama yang beredar dalam kacamata industri sepak bola Indonesia adalah nama-nama yang, sebutlah, orang-orang yang berbisnis secara konvensional, sekarang ditingkahi dengan nama baru. Itu adalah sederet artis. Saya berharap mereka itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar meramaikan tren, tapi memang punya niat yang jelas bagaimana mereka mengangkat citra sepak bola Indonesia. Oke, sepak bola Indonesia, ya, memang seksi, tapi dalam 20 tahun terakhir seksinya sepak bola Indonesia itu tidak tergambar secara prestasi. Miris memang. Saya memisalkan sepak bola Indonesia, ya, sama seperti bagaimana sepak bola di Rusia, yang wilayah jangkauannya itu juga luar biasa. Dari kota Vladivostok di selatan Rusia sampai ke Kaliningrad di utara Rusia, yang bentang jaraknya mencapai 7.000 km. Itu sama seperti Banda Aceh dengan Jayapura.
Persiraja Banda Aceh, satu kontestan saat ini yang beredar di Liga 1, dan juga Persipura yang sama beredar di Liga 1. Bentang jarak dua kota ini sama seperti Vladivostok dan Kaliningrad di Rusia. Ini menandakan bahwa mereka adalah cermin dari orang-orang yang benar-benar gila sepak bola. Mereka berada dalam noktah seksinya sepak bola Indonesia, tetapi tidak tergambar dari bagaimana secara prestasi. Saya melihat memang seksinya sepak bola Indonesia lebih dalam tatanan di luaran saja, belum masuk ke intinya, belum masuk ke nukleusnya. Tergambar ya dari bagaimana sebutlah dalam era 3 tahun terakhir sepak bola Indonesia secara kompetisi kita hanya berada di peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Kualitas kompetisi kita hanya berada di peringkat ke-7, di bawah Thailand, di bawah Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Australia. Itu dalam kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia, kita berada di peringkat ke-26 dari 47 negara members daripada Asian Football Confederation. Imbasnya apa? Tim-tim atau klub-klub dari Indonesia tidak ada yang lolos otomatis ke fase grup di atmosfer Liga Champion Asia, dan hanya lolos satu tim saja ke fase grup di Piala AFC, kompetisi level kedua di kawasan Asia. Beda memang kalau kita compare dengan Thailand yang meloloskan ya sampai 2 tim langsung ke fase grup. Ya. Beda misalnya kalau kita seret ke isu Asia, tim-tim dari Korea Selatan, dari Arab Saudi itu lolos otomatis langsung ke fase grup 4 tim sekaligus. Jadi kalau kita seret isu 20 tahun terakhir, memang sepak bola kita ya, yang ada saat ini ya, itu masih berdarah-darah ya. Belum masuk ke gejala yang statusnya adalah prestatif. Ini menyedihkan memang. Ketika Liga Indonesia pertama kali diproklamirkan pada tahun 1994 dengan judul Liga Danhil, Liga Indonesia, yang kemudian dalam interval tahun ke tahun sampai saat ini ya, itu sudah ada 3 kali pergantian nama kompetisi. Ya. Tetapi belum tercermin ya bagaimana peningkatan kapasitas kualitas kompetisi. Ya, kita masih terus mencari bentuk mana yang terbaik ya. Nah, kehadiran sederet artis yang membeli klub-klub yang beredar di Liga Indonesia, apakah itu strata 1, strata 2, bahkan juga strata 3, ini boleh jadi akan memicu perubahan-perubahan yang berarti untuk klub-klub di Liga Indonesia. Paling tidak secara pendanaan, secara pembiayaan, klub-klub itu bisa disebut aman misalnya. Ketika Gilang bersama Arema, Raffi bersama Rans ya, atau juga Prilly bersama Persikota, mereka punya pendanaan yang cukup, mereka juga punya fans yang banyak, dan ini bisa dijadiin sinergi untuk mengangkat citra klub mereka ya. Terutama Gilang ya, ketika dia bersama Arema, dia juga membentuk satu tim Arema Putri, dan sebentar lagi akan beredar di suatu turnamen di Antalya, sebuah kota wisata di Turki. Ini menjelaskan bahwa mereka artis-artis yang beredar di Indonesia, di sepak bola Indonesia, benar-benar punya niat yang tulus untuk mengangkat citra dan kualitas kompetisi Indonesia. Berharap memang mereka itu juga ikut mendorong banyak pemilik klub yang secara konvensional punya nama besar di sepak bola Indonesia, itu juga jauh lebih kreatif dalam mendesain klub mereka masing-masing.
Jadi dengan kehadiran sederet artis ini, saya berharap juga memberikan warna yang juga jelas dalam percepatan industri sepak bola di Indonesia. Tentu mereka akan berjalan beriringan dengan banyak nama besar, dengan banyak nama pengusaha-pengusaha besar yang hidup dalam atmosfer sepak bola Indonesia. Siapapun itu, Raffi Ahmad, Rudi Salim, Gilang, juga ada misalnya Sule, kalau dia jadi beli klub, ada juga sebutlah Gading Marten yang kadang-kadang ada bersama Persik Kediri, ada Prilly Latukonsina, ya, dan juga ada nama yang menjadi juga satu nama yang cetar di Indonesia. Dia adalah Kaisang Pangarep, ya, putra bungsu dari Presiden Jokowi. Mereka lah yang kita harapkan ya bisa memicu pertumbuhan industri sepak bola Indonesia. Asal di satu sisi ini federasi kita dengan lembaga yang mereka sebut sebagai PT Liga Indonesia yang mengelola kompetisi itu juga terus berbenah, terus juga memunculkan kualitas dalam penataan kompetisi di Indonesia. Kita tahu sepak bola Indonesia punya 2 level kompetisi yang statusnya itu adalah profesional. Ada Liga 1 dan ada Liga 2. Nah, 2 strata kompetisi ini belakangan ya memang menjadi tanda tanya oleh banyak partisan sepak bola di Indonesia. Misalnya seri 4 Liga 1 yang berlangsung di Bali saat ini ya, yang dihujat oleh banyak partisan sepak bola di Indonesia. Karena apa? Karena lebih dari 100 pemain Liga 1 terpapar virus COVID. Ada tim yang hanya punya 14 pemain, bahkan hanya punya 11 pemain dipaksa untuk bertanding. What's wrong? Kenapa ini dipaksakan? Mereka itu adalah bukan pelaku-pelaku produktif. Mereka adalah seniman lapangan hijau. Jika hanya untuk mengakomodir keinginan sponsor, kasihan. Toh ujungnya nanti ya, kompetisi kita ya, kembali ke saat-saat di mana tidak berarti di kawasan Asia Tenggara, tidak dilihat sebelah mata oleh kawasan Asia. Aneh. Itu sebabnya saya undang, saya minta, saya himbau PT Badan Liga Indonesia sebagai regulator kompetisi juga terus menata diri. Ya, harus ada perubahan-perubahan yang jauh lebih signifikan untuk mengangkat kualitas kompetisi kita. Sambil nanti federasi PSSI di sini yang punya gawe mengelola kompetisi amatir yang disebut dengan Liga 3 yang dihuni hampir 700-an tim yang tersebar di 34 provinsi, itu juga sama-sama mengatur pola yang asik, yang baik, bagaimana mereka bisa memutar roda kompetisi. Karena kita tahu Liga 3 itu naiknya adalah strata Liga 2 nantinya. Kalau kompetisi ini tidak dikelola juga dengan baik, dengan benar, dan juga dengan cara-cara yang juga profesional, sama saja. Oke. Jadi secara keseluruhan memang ya, seksinya sepak bola Indonesia ya, masih memang dalam taraf-taraf di kulit luarnya saja. Tapi yakin, saya juga percaya pelan-pelan kita akan masuk. Kalau kita fokus, kalau kita serius. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya kalau enggak sama saja. Seperti kita sudah memulai kompetisi sejak tahun 1994
profesional yang melebur kompetisi perserikatan dan juga Galatama, tapi sampai bergerak ke arah sekarang ya, sampai 20 tahun kemudian ya, toh tetap tidak ada peningkatan yang berarti. Sayang kan, kita rugi secara waktu. Jadi ayo Badan Liga Indonesia, ayo PSSI, ayo para pemilik klub ya, kita bangun bersama-sama, kita bangkit bersama-sama. Kita yakin bahwa sepak bola Indonesia segera bisa bangkit, segera bisa mengedepankan mutunya, segera juga bisa menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Jika tidak, ya seksinya sepak bola Indonesia itu hanya dalam tanda kutip. Anda paham kan maksud saya?